Sampai akhirnya tiap rumah itu dapat teror dari sosok pocong katanya. Setiap jam 12 malam itu selalu diketok, tapi dengan posisi kayak duk sama kepalanya tuh, dan itu di waktu yang bersamaan. Pada akhirnya kampung itu bisa dibilang atau desa itu nggak aman. Akhirnya si warganya tuh pada bubar, pada cabutlah dari wilayah desa itu. Sampai barang-barangnya pun masih ada gitu, nggak diambil-ambilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Ray. Waduh, Abang, halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ray nih, ya kan? Nah, tapi sebelum Bang Ray menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Abang nih udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bandung. Wah, yang nonton banyak juga nih, warga-warga Bandung nih. Itu yang semoga aja ya di balik pengalamannya Bang Ray nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya, Abang ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, ternyata Bang Ray ini punya pengalaman yang dimana dulu pernah syuting film horor dan lokasinya itu berada di sebuah kampung pocong yang berada di daerah Jawa Barat. Betul. Gitu ya? Iya, betul. Dan selama proses syuting film horor tersebut banyak banget kejadiannya nih. Betul. Banyak kejanggalan. Banyak kejanggalannya. Ada yang kesurupan lah, ada yang nemu benda keramat lah. Terus kemudian, dan kenapa namanya Desa Pocong? Yang nanti Bang Ray ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu, ya kan? Oke, ya wis nih Bang. Ini penasaran banget sih tentang kisahnya Bang Ray nih. Mungkin tahan dulu kali ya ceritanya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Abang, diminum dulu silakan kopinya. Diminum dulu. Oke, udah siap nih buat ceritain ke teman-teman semua nih? Siap. Siap ya? Oke, langsung aja kita sikat. Oke Bang, jadi kebetulan aku itu backgroundnya tuh mungkin bisa dibilang sebagai content creator atau aktor ya, gitu. Nah, pada saat itu tiba-tiba aku dapat DM dari salah satu PH, produksi house, yang dimana si PH ini tuh ngajak aku buat main film di salah satu filmnya dia. Awalnya aku nggak mau awalnya tuh, tapi semakin sini dia tuh selalu nge-DM dan ya aku pun ngerasa tertarik mungkin ya di dunia entertain gitu. Akhirnya kita saling balas chat dan kita schedulekan untuk ketemu. Nah, sampai pada akhirnya kita ketemu
di salah satu tempat. Produser ini dia pengen aku bermain film di salah satu project filmnya, dan aku tanya apakah filmnya itu bergenre apa gitu. Nah, ternyata dia bilang kita produksi film di genre horor awalnya. Nah, di situ langsung ada ketertarikan, wah ini kayaknya seru juga nih gitu untuk bermain film di film horor ya. Nah, tanpa banyak omong lagi, akhirnya aku bersedia buat jadi talentnya dia gitu. Nah, dia bilang nanti di minggu depan kita udah mulai syuting katanya. Ya, akhirnya singkat cerita sesudah pertemuan itu aku datang lagi nih ke studionya. Aku datang lagi ke studionya karena dia call aku buat Ray, katanya, kamu ikut ya, nanti kita survei dulu lokasi yang akan kita bikin film ke salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Nah, aku tanya, di mana emang Pak? Adalah pokoknya, kamu ikut aja. Nah, oke, dari situ kita berangkat tuh dari setelah azan zuhur atau jam 1 lah. Kita mulai prepare. Pada saat itu yang ikut itu ada beberapa orang, 7 orang kalau nggak salah ya. Termasuk produser, sutradara, dan tim-tim yang lainnya, termasuk aku. Itu kan di Bandung tuh suasananya cerah ya Bang, awalnya tuh cerah. Sampai kita mau menuju lokasi pun, itu suasananya masih tetap cerah. Tapi ketika kita udah jarak nggak terlalu jauh lah intinya, itu suasananya tuh langsung beda. Jadi udah mulai mendung-mendung, Ya aku pikir ya udahlah mau hujan gitu kan awalnya tuh. Tapi yang jadi anehnya tuh kok tiba-tiba ada kejanggalan. Kejanggalan pertama tuh, jadi posisinya di sini hujan, tapi di sini nggak awalnya. Di situ. Nah, kita nggak berpikir apapun ya. Maksudnya ya udahlah ini karena cuaca gitu kan. Nah, kita terus jalan dan itu posisi jalanannya tuh kayak jalan setapak gitu. Yang di sebelah kanan itu jurang dan sebelah kirinya tuh kayak tebing tinggi. Banyak pohon-pohon besar lah, rindang banget. Nah, ada salah satu tim di dalam mobil itu ngelihat satu sosok kayak gini, pocong. Ya, pocong. Tapi si satu orang ini tuh dia awalnya nggak bilang. Udah berjarak beberapa meter, si sosok ini ada lagi dan beda orang yang ngelihat. Gitu. Jadi setiap jarak itu ada yang ngelihat pocong ini. Gitu. Tapi beda-beda orang. Gitu. Misalkan di jarak ini aku yang ngelihat, di jarak yang kedepannya lagi abang nih yang ngelihat. Nah, kayak gitu. Nah, kita nggak ngehirauin itu, tapi yang jadi anehnya tuh pas supir lagi maju tuh dia ngelihat dari jendela kaca mobil itu. Kaca mobil itu dia ngelihat, itu apaan ya? Katanya. Yang lain tuh pada bingung kan, sambil nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Kata semua tim tuh. Enggak, gue lihat itu ada yang ngikutin. Maksudnya apa? Gitu kan. Dan ternyata dia bilang tuh, ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Emang apa sih yang lu lihat gitu? Dan yang dia bilang tuh, ini Kunti dia ngikutin dari belakang, jadi posisinya gini nih Bang. Padahal itu masih, maksudnya pas jam sandekala ya di situ tuh. Pas jam sandekala itu dia ngelihat satu sosok Kunti yang ngikutin si mobil kita ini tuh, di atasnya gini. Gitu. Di situ kita semua kayak, ya udah kita baca doa katanya. Kita doa-doa, semuanya doa-doa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Udah gitu nggak dihiraukan lagi. Tapi yang jadi anehnya, jarak dari kota Bandung ke lokasi itu hanya bisa dikatakan 1,5 jam sampai 2 jam paling lama. Tapi kita udah 5 jam di sana belum sampai-sampai. Gitu. Dan ada satu orang yang baru ngeh gitu. Perasaan dari tadi kita ngelewat ke sini terus ya. Gitu. Tapi supir ini bilang, enggak, ini belum kok. Belum ngelewat ke sini. Nah, yang satunya, iya ini kita udah ngelewat ke sini loh.
Nah, akhirnya kita tetap jalan aja gitu di situ. Jadi kayak berada di lingkaran setan gitu. Nggak pernah sampai kita tuh. Di situ posisi mobil itu tiba-tiba mogok, Bang. Dengan cuaca yang gerimis ya. Gerimis gitu kan. Nah, tapi mogoknya itu di posisi yang di seberangnya itu ada satu rumah makan. Itu balihonya gede dan emang cukup tertarik, tapi cuma rumah makan itu aja. Satu-satunya. Nggak ada yang lain. Kanan kiri nggak ada? Nggak ada. Itu satu-satunya. Dan biasanya kalau ada rumah makan itu kan di depannya tuh suka ada jajanan-jajanan gitu. Betul. Ini nggak ada sama sekali. Dan nggak ada yang parkir motor atau mobil. Cuman karena posisinya kita mobilnya mogok juga, terus sekalian dibenerin, nah kita mampirlah ke situ. Ke salah satu rumah makan itu. Pas kita masuk, itu si rumah makannya tuh kayak bentukannya tuh kayak rumah makan jadul, tapi kayak ada ukir-ukiran kayak gini nih. Gitu. Nah, kita masuk, itu benar-benar sepi, nggak ada orang. Kita pesen biasa, salah satu makanan yang ada di sana, kita makan-makan. Pada saat kita nunggu, aku tuh kebelet kan, pengen buang air kecil lah. Nah, posisi kamar mandinya itu di bawah, jadi kayak panggung gitu. Oh, oke. Kayak panggung. Nah, aku ke toilet lah. Aku toilet. Di toilet di bawah itu ada dua kotakan yang kayak tempat-tempat ikan gitu. Tempat-tempat ikan gitu. Nah, aku di sana ngelihat ada beberapa sosok, bisa dikatakan itu tuyul ya. Karena dengan posisi matanya merah, terus bertaring dengan telinga yang panjang, Bang. Gitu. Nah, di situ aku nggak lama-lama, aku langsung ke atas lagi lah. Nah, tiba-tiba rekan aku ada yang cewek, dia turun juga. Nah, di bawah dia ngejerit. Kita semua ke bawah. Kita tanya lah, ada apa? Ya dia tuh ngelihat si sosok yang sama yang aku lihat itu. Gitu. Nah, dari situ udah kayak ngerasa, oh nggak beres nih, ada apa ya? Kok susah banget kita mau ngelihat ke lokasi syuting ini gitu kan. Akhirnya kita ke atas lagi, kita makan, tapi begitu makanannya datang, itu yang kita cium, yang kita rasain itu kayak basi, terus bau, gitu. Dan aku juga sempat ngeliat tuh di dekat si tempat yang buat ngambilnya tuh, itu ada satu sosok yang aku lihat waktu tiap jalan meter si pocong kayak gitu, tapi dengan posisi ngejalurin lidah. Nah, dari situ aku bilang lah ke Pak sutradara atau Pak produser ini, Pak, kayaknya nggak beres deh, itu kebetulan mobil juga udah mulai beres tuh. Kita bilang udah mulai nyala lagi. Yaudah ya Rey, kita lanjut pergi aja gitu. Nah, sebelum pergi kita benar-benar kayak baca-baca doa lagi tuh di situ, di rumah makan itu. Kita masuk mobil, kita mulai berangkat lagi. Dan alhamdulillahnya setelah dari kejadian itu kita bisa sampai. Ternyata nggak jauh, Bang. Dari lokasi mogok? Dari lokasi mogok itu tuh. Tapi kita awalnya bolak-balik terus di situ selama 3 jam lamanya. Ternyata nggak jauh. Nah, akhirnya kita sampailah di salah satu desa ini. Biasalah kita ngelihat suasana di sana, terus tentang perizinannya. Nah, pada saat kita turun dari mobil tuh, aku ngelihat satu orang itu kayak mbah-mbah dengan pakaian adat Sunda. Dia cuma mantau di atas gitu. Jadi posisinya gini. Nah, ini ada tebing, dia cuma mantau di situ. Dia kayak ngeliatin aja gitu. Aku tuh ngeliat kayak siapa ya gitu. Ya mungkin warga sini lah, aku pikir gitu kan. Akhirnya aku nggak hirauin itu. Aku ngobrol dengan produser dan sutradara, mereka ngobrol. Nah, nanti syutingnya kita akan di sini pakai beberapa rumah ini, gitu kan. Nah, dari situ sebelum naik mobil, ternyata si mbah-mbah ini tuh turun. Dia nyamperin kita. Terus dia nanya, ada apa? Nah, kita ngobrol, oh enggak Pak, kita cuma mau cek lokasi buat dibikin syutingan film. Kita bilang tuh, oh
ya udah, atau kata Sundanya mah nyanggeus teu naon gitu. Nah sempet lah kita tuh nanya, emang kenapa ya Pak gitu. Dia bilang enggak, saya cuma pengen tahu aja kalian tuh kesini tuh mau apa gitu. Dan sempet juga kan kita ngobrol sama kepala desa kayak gitu-gitu. Di situ tuh nanya-nanya tentang kampung ini tuh kenapa sih bisa kosong gitu, atau ya sekarang tidak terisi gitu. Ya sempat dijelasinnya sih katanya ya emang bilangnya tuh ada wabah katanya di kampung itu tuh awalnya tuh. Nah kita oh ya udah gitu kan, gitu aja. Nah akhirnya kita masuk ke mobil, kita pulang lah. Gak lama dari situ, setelah kita sampai lagi di Bandung, aku tuh sempat langsung pulang. Tapi dari pulangnya itu aku kayak ngerasa kok dalam hati tuh ada yang ganjal ya, ini apa ya gitu. Kayak ngerasa nggak enak hati aja. Karena ketika udah cek lokasi, ternyata syutingannya tuh besoknya bang. Jadi nggak di jarak beberapa hari, tapi besoknya kita langsung syuting. Pada saat kita datang ke sana buat syuting, kita pergi tuh pagi hari. Udah sampai di sana tuh jam 10-an. Di jam 10-an itu kita prepare semuanya, udah prepare. Nah kita lanjut syuting lah. Jadi di suasana di sana tuh ada beberapa rumah, ada juga pabrik yang udah terbengkalai, dan ada rumah sakit. Di satu desa itu tuh, cuman emang jaraknya agak berjarak gitu. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan syuting itu sebetulnya nggak ada apa-apa ya awalnya tuh. Kita syuting tuh 3 hari 2 malam. Di hari pertama sampai ke malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Di hari kedua itu ada segmen di mana pada saat kita take itu salah satu talent yang menjadi sosok pocong itu ternyata bukan si talent itu. Jadi gini loh bang, kita udah mulai take dan si sosok pocong itu tuh udah standby sendirian di situ di posisi yang udah ditentukan. Gitu. Nah kita pikir tuh oh ya udah kita mulai take aja gitu. Dia udah standby, udah siap kok gitu kan si talentnya. Nah kita take, udah beres take, si talent itu datang dengan baju pocongnya yang belum diikat, baru digantungin di sini. Pak, saya jadi take sekarang. Lah, kok kamu nanya, bukannya tadi udah take? Ini ada katanya. Kapan saya take? Pak, saya kan dari air katanya. Tadi kan saya udah izin sama Pak Andi. Saya udah izin sama Pak Andi. Loh, terus ini siapa? Dan setelah kita lihat lagi, itu emang berbeda, Bang. Posisi bentukan dari perawakan si talent kita tuh lebih kurus. Lebih kurus, tinggi. Tapi yang pada saat kita tag itu, si sosok pocong itu lebih besar. Lebih besar, cuma si mukanya nggak kelihatan. Full hitam. Gitu. Cuman si kain kafannya itu benar-benar yang udah kayak berlumuran gitu kan, udah kotor banget lah gitu. Nah kita kaget semua di situ. Sampai si sutradara pun dia bengong sendiri. Ini ada apa ya? Maksudnya nggak biasanya kita syuting kayak gini katanya. Akhirnya kita retake ulang dengan si talent yang asli ini. Tapi yang itu sudah keambil loh bang. Kita yang pertama ulang. Itu ya? Iya betul, yang pertama itu. Kita udah retake ulang, sudah pengambilan itu, sudahlah. Terus ada satu kejadian yang dimana pada saat di rumah sakit, di rumah sakit itu. Kalau untuk di rumah sakit itu si entitasnya itu lebih ke kayak ngeliatin sosoknya tuh jadi kayak misalkan abang gitu kan. Nah dia tuh menyerupai abang. Dia nggak ngomong, tapi secara muka dia pucat, terus sempat dipegang juga dingin. Nah kita pikir tuh kayak oh ya udah lagi nggak enak badan mungkin lah. Kita suruh istirahat, tapi nggak lama dari situ datang lagi yang aslinya. Datang yang aslinya dengan mukanya yang ceria, dan emang tipikal orangnya itu komedi ya orangnya tuh. Nah ketika dia tiba-tiba diam seperti itu kan kita jadi bertanya-tanya tuh. Lu katanya sakit apaan? Orang gue dari tadi ngobrol kok di luar katanya gitu. Itu kejadian dua sosok yang berbeda ya bang. Nah dua kejadian itu udah benar-benar kayak ganjal banget kita ngerasa tuh. Dari awal datang
terus pada saat di lokasi syuting, pada saat kita syuting. Nah, sampai akhirnya 3 hari kita syuting di sana, selesai syuting kita pulang. Kita pulang, tapi sebelum pulang ada satu bapak-bapak itu yang dengan pakaian adat Sundanya, dia ngeliatin cuma kayak gitu dong. Tapi dia nggak nyamperin kali ini. Jadi cuma dia mantau terus dia kayak gini dong. Nah, aku pikir kayak ya kenapa gitu kan. Cuma ya udahlah, nggak dihiraukan itu tuh. Nah, akhirnya kita masuk mobil, kita pulang. Pulang itu sebetulnya nggak ada kejadian apa-apa ya di perjalanan. Tapi pada saat kita sampai, tiba-tiba salah satu istri dari tim kita itu ada yang kesurupan. Dia kata gini, "Sia datang kalem beraing nyokot barang sangeunahna." Ngomongnya tuh gitu. Nah, kita bertanya-tanya dong, ada apa? Tapi nggak lama bang, cuma ngomong kayak gitu, pingsan langsung. Dari situ kita nggak hirauin, kayak cuma bertanya-tanya aja gitu dalam diri kita tuh. Akhirnya kita pulanglah ke rumah masing-masing di hari ketiga itu. Nah, yang lebih josnya tuh ketika kita pulang ke rumah masing-masing, pada saat aku mau tidur, aku di luar jendela itu kayak ada suara dug, 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 kayak gitu bang. Sampai aku cek lihat di jendela, itu nggak ada apa-apa. Aku balik lagi ke kasur mau tidur, ada suara lagi itu. Nah, cobalah aku pakai headset biar nggak ngedengerin suara itu. Aku pakai headset, udah mulai tidur. Pas waktu aku udah mulai mau tidur nyenyak, itu aku ngeliat di lemari aku itu ada pocong lagi kayak gini bang. Kayak gini, kakinya sambil diayun-ayun. Itu aku kaget dong. Di situ kayak ya mulai baca-baca doa lah di situ. Kayak benar-benar kaget. Aku lari ke ruang tamu ke depan sampai akhirnya aku tidur di sana. Nah, cuma bawa bantal sama guling. Tapi pas waktu tidur itu udah agak terlelap. Tapi aku masih sadar karena kepikiran yang tadi tuh, si sosok pocong yang di atas lemari itu. Pada saat aku tertidur di situ, ini kan guling ya, bang. Aku emang kalau tidur biasanya meluk guling dong. Pas aku balik ke sini, aku peluk gulingnya itu, kok gede ya? Itu posisinya, iya guling kan segini ya, maksudnya. Ini gede banget bang, ini gede. Terus aku raba-raba lah, walaupun mata sambil pejam ya, karena aku nggak berani lihat juga gitu. Sambil gini-gini, terus aku coba ke daerah sini dan itu tuh kayak ada anyir-anyir gitu. Nah di situ aku kayak anjir ini kayaknya sosok tadi deh gitu. Akhirnya kayak aku lepasin aja, aku balik pindah haluan ke sebelah sini sampai akhirnya azan subuh, barulah aku bisa bangun. Cuman si ini tuh kayak ada bekas kayak bekas darah kering gitu ujung-ujungnya tuh. Dan aku sempat cium tuh, itu bau busuk banget, astaga. Aku cuci sampai 3 hari pun masih ada baunya bang, gitu. Nah tiba-tiba kita dipanggil sama si Pak produser ini buat datang ke studio. Aku datanglah ke sana. Pas datang ke sana, ternyata bukan aku aja yang diteror. Tapi semua pemain kita diteror. Sekalipun si bapak produser ini. Gitu. Kita diteror, ada yang diterornya itu sampai ke orang tuanya. Ada yang diteror sama kayak aku ngelihat gini, ada juga yang lewat mimpinya. Cuman satu, sosoknya tuh sama, sosok pocong ini. Kita bertanya-tanya nih, ini ada apa sebetulnya gitu kan. Kita bingung sampai akhirnya pada saat perkumpulan itu si istrinya produser itu mulai masuk lagi tuh, kemasukan lagi pas kita kumpul tuh. Dia bilang kayak gini, aing geus ngomong balikeun nu kusia di bawah, hilang lagi. Jadi cuma sepatah kata gitu. Kita pun kan mau berkomunikasinya jadi nggak bisa gitu kan. Terus kita bingung ini ada apa sih sebetulnya. Sampai akhirnya si bapak produser bilang udahlah nggak apa-apa nggak usah dipikirin gitu, mungkin ibu lagi capek gitu kan mikirnya tuh. Akhirnya kita pulang lagi, cuma
kayak waktu panggilan tuh emang kita preview dari film yang kemarin. Ada yang kurang atau enggak gitu waktu pertemuan itu tuh. Nah, pas aku pulang lagi, itu di jalan, aku kan pakai motor ya. Itu posisi aku pulang tuh jam 12:30 malam. Orang-orang pada ngeliatin dan aku ngerasa berat nih di motor itu. Aku nggak hirauin, cuman ada satu momen dimana pas aku lagi ngejalanin motor tuh ngeliat dari kaca mobil tuh kok ada yang numpang ya, tapi dia tuh ngebelakangin bang, ngebelakangin, pantasan agak berat ya, cuman aku nggak hirauin sampai rumah. Udahlah aku masukin motor, tapi sampai rumah nggak ada apa-apa tuh bang. Nah tiba-tiba ibuku ceritanya tuh gini, tahu nggak, belakangan ini rumah kayak ada yang aneh. Ada yang aneh gimana bu? Kataku tuh. Ngerasa ada hal sesuatu yang gak beres. Terus ibu ngerasa dipantau. Emang kenapa? Jadi gini katanya, dia lagi cuci piring. Terus dia tuh ngerasa di belakang tuh ada yang memperhatikan gitu. Dia tengok, gak ada katanya. Lanjut lagi. Tapi masih ngerasain lagi, dia tengok lagi, nggak ada lagi. Lanjut lagi. Pada saat ketiga kali nengok, dia ngelihat satu sosok pocong itu berdiri tapi membelakangi. Jadi sampai ke orang tua pun dapat teroran bang, kita tuh. Nah, aku bilang lah akhirnya cerita sama ibuku tuh. Iya sebetulnya Ray pun sama gitu, dari kemarin tuh dapat teror dari sosok ini. Nah, ibuku tuh nanya, emang kemarin dari mana kamu? Iya Ray, syuting film horor di salah satu desa yang emang desanya tuh udah mati lah gitu, udah tidak berpenghuni. Terus ditanya lagi, loh pulang dari sana kenapa jadi kayak gini? Ya Ray juga nggak tahu gitu. Malahan kita semua yang ada di lokasi itu dapat teror. Jadi bukan cuma Ray aja gitu. Sampai orang-orang rumah pun dapat teror juga bang. Sampai akhirnya Ibu Ray itu bilang kayak gini, ya udah coba nanti kamu cari tahu atau tanyain sama bapak produser, ini ada apa, harus diselesaikan katanya, karena mau sampai kapanpun ini kayaknya akan terus ngeganggu deh. Dia bilang kayak gitu. Nah setelah ngobrol sama ibu, ya udah aku lanjutlah ke kamar buat istirahat gitu kan, dan aku nggak mau memikirkan hal-hal yang negatif itu. Nah aku masuk, kebetulan posisi kamarku tuh dekat sama kamar mandi ya, seberang-seberangan gitu. Nah, ibu itu udah di kamarnya. Aku pikir itu ibu, karena ada orang yang ngelewat masuk ke kamar mandi. Tapi cepet banget bang, kayak orang yang kebelat gitu gimana sih? Sampai nutup pintu tuh, boom, kencang aja. Aku pikir kayak, apa sih si ibu kenapa gitu? Mungkin ya emang kebelat gitu kan atau apa gitu. Nah, tapi aku penasaran nih, kok tumben-tumbenan bisa sampai cepet masuknya tuh cepet banget, terus kayak nutup pintu tuh sambil kayak yang marah lah gitu. Nah aku samperin kayak, bu nggak ada jawaban, bu masih nggak ada jawaban. Aku bukalah si pintu kamar mandi itu, dan ternyata nggak ada apa-apa bang, nggak ada siapa-siapa. Nah kebetulan posisi kamar mandi tuh lurusannya itu tuh jalan keluar belakang dari kamar mandi tuh. Nah pas aku buka itu kan nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, mungkin halusinasi gitu kan ya, karena berpikiran negatif terus. Nah aku mau balik lagi kamar, itu balik lagi si sosok itu dari kamar mandi keluar, dan pintu yang luar yang mau arah keluar itu nutup lagi, buk, sama. Kaget tuh, aku coba lihat lagi, periksa sampai buka pintu yang luar, aku lihat-lihat nggak ada. Pas aku tengok ke belakang, itu ibu baru keluar dari kamarnya. Loh, ibu bukannya di kamar mandi? Enggak ada. Siapa yang di kamar mandi? Dari tadi ada yang bolak-balik bu, kataku. Aku pikir ibu, karena kita kan berdua di rumah tuh. Aku pikir ibu, enggak, ibu dari tadi di kamar kok. Ini justru mau ke kamar mandi katanya. Ya udahlah, nggak dihirauin sama aku tuh. Akhirnya aku masuk lagi kamar buat istirahat lah. Pas udah mau istirahat, itu setengah sadar setengah tidak, tapi aku ngelihat banget itu dengan jelas. Jadi posisi tidurku tuh lagi gini bang, lagi lurus kayak gini.
setengah sadar setengah enggak, tapi aku udah mulai buka melek sedikit. Itu ada satu sosok pocong yang di atas aku kayak gini, depan mata banget. Sampai aku tutup mata lagi, aku baca-baca, dan aku buka lagi, itu nggak ada. Gitu. Itu dengan muka yang hancur, terus apa ya, pokoknya udah hancur, kelihatannya tuh kayak tengkorak gitu bang. Terus kayak apa ya, banyak darah gitu deh bang. Itu yang udah. Terus bau anyir, baunya tuh bau anyir busuk banget. Gitu. Sampai dari situ aku kebangun, ketika aku ngeliat lagi, kebangun, aku istighfar, ke air, aku ambil wudhu biasa. Dari situ aku coba telepon temanku juga. Lu ngerasa nggak sih ada sesuatu yang aneh gitu? Nah ternyata temanku juga bilang, iya Rey, gue diteror. Teror apa yang lu maksud? Gue diteror pocong. Nah aku bilang, sama, gue juga sama. Coba lu teleponin deh, sambungin teman-teman kita yang waktu syuting di sana. Nah disambungin lah, ternyata mereka semua dapat teror dari sosok pocong ini bang. Sama. Nah, dari situ akhirnya kita memutuskan untuk besok datang ke studio. Kita mau ngobrol lah. Pada saat keesokan harinya, ternyata kita juga dapat telepon nih dari si Bapak Sutradara. Katanya kumpul di studio. Akhirnya kita kumpul. Itu kumpul kita setelah maghrib, selepas maghrib. Kita kumpul. Nah, dari situ akhirnya kita speak up lah kedua bapak ini. Pak, kata aku tuh, aku belakangan ini ngerasa nggak nyaman karena aku dapat teror dari sosok pocong, gue bilang. Nah tiba-tiba teman-temanku juga nyaut, sama Pak, saya juga diteror katanya. Nah ternyata beliau pun sama, dia juga dapat teroran yang sama bang. Gitu. Ini sebenarnya ada apa sih? Gitu. Coba deh panggil orang pintar katanya. Kita nyari orang pintar nih ceritanya tuh bang, nelponin siapa gitu yang ada. Akhirnya adalah yang datang. Ada yang datang terus ditanya, ada apa katanya. Jadi gini Pak, kata Pak Sutradara tuh, kita dapat teroran dari sosok ini setelah kejadiannya kita pulang syuting. Tapi pada saat kita mau syuting pun ada beberapa hal yang janggal gitu. Si orang pintar itu bilang kayak, ya udah balikin aja, ngapain masih kalian simpen? Nah kita masih bertanya-tanya dong, maksudnya apa sih gitu kan? Ternyata dia akhirnya kayak, kalian mau coba ngobrol katanya. Ya biar tahu katanya. Akhirnya kayak mediasi lah, panggil tuh sosok itu tuh, masuk ke si ibu yang biasa kemasukan. Nah di situ dia ngomong, tetap omongannya kayak balikin barang aing, tong di kekepan kusorangan cenah. Jadi jangan diambil, jangan diambil seenaknya lah, itu istilahnya tuh. Gitu. Dari situ tuh kayak tektokannya tuh sama orang pintar karena kita di luar ya. Cuman aku dengar ceritanya kayak gitu, kita di luar. Nah selesai beres itu, akhirnya kita ada salah satu orang yang nggak datang dan kita baru ngeh. Ini kemana ya? Kok dari kemarin nggak ada gitu? Ya nggak tahu nih kemana ya. Padahal kan kita disuruh kumpul. Akhirnya diteleponin lah satu orang yang nggak ada tuh. Diteleponin, akhirnya dia angkat. Kita bilang, lu di mana? Coba deh datang ke sini. Ada yang nggak beres nih, gitu. Akhirnya dia bilang, jawab, oke, katanya nanti gue kesana. Nah dari situ kita nunggu dulu si ini, nggak lama datang tuh. Si orang pintar ini tuh dia nunjuk langsung. Nah ini katanya. Dia kaget dong, baru datang tiba-tiba ditunjuk. Kenapa Pak? Kamu nggak ngerasa emang katanya? Kamu nggak diganggu emang? Diganggu sih Pak, ada sesuatu hal yang berbeda katanya. Aku diganggu sosok pocong katanya. Ya itu, balikin deh katanya, kata orang pintar ini tuh. Balikin apa Mbah? Dia awalnya nggak mau ngaku. Ya itu yang kamu ambil pada saat di lokasi syuting katanya. Akhirnya dia speak up lah. Ya Mbah, atau iya Pak, nanti aku balikin deh. Ambil dulu barangnya sekarang.
Akhirnya dia pulang lagi tuh ke rumahnya. Dia pulang lagi ke rumahnya, dia ambil barangnya, pas balik lagi, ternyata satu barang itu tuh kayak batu merah delima, gedenya tuh segini, kecil sih, gitu. Ini mbah yang saya ambil di sana tuh. Nah, diambillah sama si orang pintar itu. Nah ini nih penyebabnya katanya. Kamu nggak izin nggak apa, kamu ngambil ini. Ya soalnya itu bagus mbah, kata si orang ini tuh. Ya tapi nggak bisa dong kamu ambil semena-mena, apalagi di kampung orang katanya. Karena setiap kampung itu ada penjaganya katanya, bilangnya gitu. Nah akhirnya di besok harinya kita memutuskan untuk mengembalikan barang ini, gitu. Awalnya kita nggak tahu ya, ternyata si orang ini nih yang ngambil tuh. Pantesan dari awal pulang sampai hari itu dia nggak pernah nongol lagi, Bang. Walaupun diajak kumpul. Iya, walaupun diajak kumpul, dia nggak pernah nongol lagi gitu. Nah kita baru nggak tuh pas di akhir, pas ditanya di mana waktu si ibu kesurupan tuh balikin barang orang, gitulah intinya. Nah keesokan harinya kita balik lagi tuh ke sana. Nah alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa di jalan tuh. Cuman kayak suasananya itu lebih anyap, lebih kerasa lah, gitu. Kayak kita tuh mau balikin sesuatu hal yang berharga gitu. Kita datang ke kampung itu, tiba-tiba si bapak-bapak yang pakai kostum adat itu udah standby dengan posisi gini. Di tempat yang sama kayak sebelumnya? Di tempat yang sama yang sebelumnya. Dia tuh udah kayak mantau gitu dari atas tuh. Nah, pas kita turun, kita cek dulu lokasi yang udah pernah kita pakai tag video. Nah, tiba-tiba si bapak udah ada di depan pintu satu rumah yang kita baru mau keluar. Dia kayak gini juga. Terus kita nanya lah, Pak, bapak dari awal kenapa ngamatin kita aja, gitu kan? Ya, kalian kan tujuannya di sini buat kegiatan syuting. Tapi kenapa kalian ngambil barang yang tidak seharusnya kalian ambil? Itu kalau bahasa Indonesianya. Dia ngomong bahasa Sunda. Sampai akhirnya kita ingat, oh iya, itu merah delima yang dipegang sama salah satu temanku ini nih. Nah, aku juga coba tanya, Bapak ini sebetulnya siapa sih? Gitu. Bapak benar-benar misterius loh. Dari awal saya datang ke kampung ini, sampai kita beres syuting, sampai sekarang kita balik lagi, Bapak tuh selalu standby di salah satu atas di sana. Gitu. Nah, dia cuma satu kata bilang, kege maneh nyaho, cenah. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya aku tanya juga, oh iya Pak, ini kenapa sih kampung ini tuh bisa dibilang kampung mati atau kampung pocong gitu, aku bilang tuh. Karena zaman dulu ada salah satu orang Jawara kayak gitu. Nah, dia orang berilmu tapi sudah mati juga. Sampai akhirnya tiap rumah itu dapat teror. Dapat teror apa Pak gitu? Dapat teror dari sosok pocong katanya. Setiap rumah itu setiap jam 12 malam itu selalu diketok. Tapi dengan posisi kayak duk sama kepalanya tuh. Tiap rumah itu katanya. Tiap rumah tiap jam 12. Dan itu di waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang kena teror itu sampai meninggal. Sampai ya pada akhirnya kampung itu bisa dibilang atau desa itu nggak aman. Akhirnya si warganya tuh pada bubar, pada cabutlah dari wilayah itu, wilayah desa itu. Sampai barang-barangnya pun masih ada gitu, nggak diambil-ambilin. Cuma orangnya aja yang pada pindah semuanya. Nah di situ kayak kita tuh, oh jadi ini ya asal usulnya kampung pocong ini sampai benar-benar kosong kayak kampung mati gitu kan. Nah ketika dia udah ngejelasin, nggak lama dari situ temen aku tuh datang yang pegang si merah delima ini. Dia datang dari sana, terus dia bilang kayak gini, Ray Pak, ini gimana nih katanya si benda ini. Nah si bapak itu langsung notice sini katanya. Nah dia ambil lah si batu itu, dia ambil, lanjut, Pak kita mohon maaf ya kalau misalkan
kita udah nggak sopan datang ke kampung orang dan bikin gaduh sampai ngambil sesuatu yang bukan hak kita gitu. Nah dia cuman kayak ketawa tapi ketawa sinis gitu kan. Kayak gitu dia tuh. Nah terus dia tuh jalan aja. Dia jalan ke posisi yang dia biasa diem di atas itu. Di dekat tebing itu. Nah gak lama dari situ datanglah Kades ya namanya, Pak Kades. Kepala desa. Iya, kepala desa situ. Dia datang, ke Pak Andi ini. Pak Andi katanya, ngapain kesini lagi? Belum beres syutingannya. Nah, Pak Andi tuh jawab, sudah beres Pak syutingannya. Cuman ketika beres syuting dari sini tuh, kita tuh dapat teroran. Dapat teror katanya. Teror apa? Kita semua diteror sama satu sosok pocong. Oh, itu kejadian yang dulu pernah terjadi di kampung ini. Katanya gitu. Iya, kita juga udah tahu nih kabarnya. Ada teror pocong ini. Teror pocong ini tuh kita dapat info dari bapak-bapak yang suka mantau kita. Kata Pak Andi tuh. Yang mana? Itu loh, bapak-bapak yang suka pakai pakaian adat. Pakaian adat katanya. Di sini dulu ada satu jawara, satu orang pintar, satu orang bisa yang pakaiannya selalu seperti itu. Gitu. Tapi orangnya sudah meninggal lama. Nah, kita kayak notice kayak saling bertatapan, meninggal lama, Pak. Barusan juga dia dari sini, malahan ngambil barang yang udah kita ambil itu. Nah, dia bilang, "Ikut saya deh, Pak," katanya. Nah, akhirnya kita datang lah. Kita ngikutin si Bapak Kades ini. Kita ikutin. Ternyata di atas itu ada satu makam keramat. Gitu, ada satu makam keramat dan udah lapuk juga. Si batu nisannya ada, cuman nggak ada tulisannya. Ini makam Bapak yang selalu pakai pakaian adat. Gitu, Bang. Jadi selama ini kita dipantau sama sosok entitas yang ternyata sudah meninggal. Gitu, itu cerita saya, Bang. Oke, diminum dulu deh. Silakan, Bang Re, minum dulu, Abang. Oke, jadi gitu ya, teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Re saat melakukan sebuah syutingan film horor di tempat yang memang beneran horor, bukan tempat yang memang yang gak horor dibikin setnya horor, gitu kan ya? Betul, Bang. Betul Gitu banget, iya. Gak di set horor, itu tempat punya historinya yang horor gitu. Betul, bener-bener horor. Tempat horor dibikin film horor lokasi Iya. itu. Ya udah deh tuh. Beneran kan? Beneran horor deh tuh. Iya, bener, Bang. Oke. Tapi sebelum ke ceritanya atau kisahnya Bang Re nih, selama proses syuting film horor, kendala terbesar di dalam diri Bang Re itu apa sih gitu? Kendalanya di dalam diri saya itu kalau misalkan ketika syuting film horor itu biasanya kalau misalkan suasana tempatnya itu ngebuat aku kayak nggak nyaman gitu kan, terus kayak biasanya kalau misalkan suasana tempatnya itu nggak nyaman, aku biasanya suka berat kepala Di bagian belakang sini. betul, bagian belakang ini selalu aku ngerasa berat dan itu tuh kayak aku tuh ada unsur penolakan, nggak mau di sini gitu. Tapi karena yang namanya kerja, Betul. istilahnya ya, kita kan harus profesional. Ya mau nggak mau, Betul. keadaan kayak gitu gimana, Iya. deadline ya udah. Nah itu, Bang. Gini, ya, besoknya deh lagi nggak enak, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin itu. Harus schedule ya kan. Iya. Oke, berarti kendalanya karena di tempat tersebut kayak nuansa itu nggak nyaman. Betul, nuansanya tuh nggak nyaman karena mungkin ada sesuatu energi yang kuat. Yang apalah ya, Iya. energi apalah, nggak tahu yang bikin kita jadi nggak nyaman. Betul, nggak nyaman banget ini. Dan kan syuting film kalau kita lagi nongkrong aja tempatnya nggak nyaman, pengennya tuh udah cepet deh pindah aja deh. Nah betul, itu Gitu ya. Bang. Iya, Jadi Bang, nggak bener. usah jauh-jauh ke sana gitu kan. Iya. Maksudnya analogi sederhana kayak gitu ya. Betul. Kita ke kafe misalkan, pas datang kok tempatnya nggak enak, pindah yuk. Nah itu gitu, Bang. Simpelnya itu ya. Simpelnya itu. Oh. Kayak gitu, Bang. Oke. Nah, terus kemudian menarik lagi nih yang pas perjalanan survei, yaitu aturan durasinya 2 jam, ini jadi 5 jam. Betul. Dan
itu muterin ke tempat itu aja. Itu aja bang. Oke, dan satu hal yang bikin tanda tanya itu adalah ketika ada warung. Nah itu Kan? ada warung. Oke, kebayang sih yang dimana sebuah desa, nuansanya desa gitu. Iya, Maksudnya betul. desa tuh dalam artian banyak pohon, Betul. jalanan sepi, kanan kiri nggak ada rumah penduduk. Iya. Tiba-tiba kok ada nih warung. Iya betul. Oke, bisa aja hal itu terjadi karena ada warung kalau itu jalanan lintas provinsi atau jalan provinsi yang Betul. dimana pasti jalan itu padat Iya, orang gitu betul. kan. Tapi kan ini kan bukan jalan provinsi kan? Bukan. Kayak antar desa gitu Antar loh desa. bahasanya. Iya. Misalkan desa ini udah ngelewatin nih, udah tuh pekarangan lagi, hutan Betul. lagi. Terus ada lagi di ujung desa. Iya bang. Nah, itu warungnya sejenis kayak gimana tadi kan kayak pendopo gitu ya? Iya depannya tuh sejenis pendopo gitu. Kayak kayu gitu kan Betul. ya? Kayu gitu. Terus kita datang, ya kayak kita mau pesan makan lah. Iya. Nah, datang makanan. Yang dipesan masih ingat gak sih apa? Yang waktu dipesan itu pokoknya makanannya tuh kayak makanan jadul sih bang. Oh kayak Sundaan gitu kali ya? Sundaan Ngeliwat gitu kali ya? Iya liwat gitu. Oke, ngeliwat itu kan harus fresh tuh. Nggak mungkin bau gitu loh. Betul. Nggak mungkin bau. Ngeliwat kan fresh masalahnya. Iya. Nggak mungkin bau. Betul. Dan yang jaga di situ tuh cuma satu orang. Dari yang mulai dia nyiapin makanannya, maksudnya udah standby di sana sampai nganterin, sampai nulis pesanan tuh satu orang doang. Nah, gelagat dari yang apa sih petugas atau yang lainnya tuh aneh gak sih? Gimana? Flat. Pakaiannya, biasanya tuh pakaiannya. Pakaiannya justru pakaian adat bang. Oh mungkin kita kan. Wah tempatnya begini menyesuaikan nih. Menyesuaikan. Itu ciri khas dari tempat makan ini. Iya, Biasa gitu ya. iya. Di tempat mana oh begini stylenya gitu. Oh kita kan nggak berpikir yang aneh-aneh. Iya betul. Di situ Iya kan kita justru itu notice- wah otentik banget nih. Gitu kan. Wah benar. keren nih ini mah. Iya. Di era sekarang masih ada mempertahankan gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata pas disuguhin kok pertama tadi basi, terus kemudian ada kejanggalan yang tadi di bawah tuh, bawah warung Iya. rumah makan itu ada sosok tuyul dan sebagainya. Nah, pas bayar gimana? Pas bayar nggak ada kendala apa-apa, cuman kita ngasih uang cash. Nah dia kan kembalian. Nah itu tadi aku sempat lupa ngomong. Pas aku cek lagi si uang kembalian itu daun bang. Oh, Daun. buset. Itu daun bang. Oke, berarti kalau kayak gitu ya udah merujuk ke warung gaib ya. Pikiran ya. kita jadi ke arah situ nih. Iya makanya. Oke, berarti makan itu nggak dimakan? Enggak, kita cium aja udah kayak, aduh enggak deh. Oke, bisa jadi kalau misalkan kondisi makan itu nggak bau ya. Jadi kan ditambah lagi mobil mogok, kondisi kita lapar pasti kan makan tuh. Iya. Bisa jadi misalkan makanan itu nggak bau terus kita makan, bisa jadi ada hal-hal yang lain tuh. Ada kemungkinan iya sih bang. Iya kan? Betul. Ada kemungkinan, banyak kemungkinan. Biasa kan gitu tuh. Iya, Bang. Jadi kan, oke, sampai kira jalan lagi dan ternyata nggak jauh dari tempat lokasi syuting atau desa mati atau desa pocong itu. Oke. Kan ternyata desa pocong itu kan atau desa mati itu ternyata udah udah kosong. Oke, kita kan berpikir logika dulu nih. Iya. Oke, asumsi kita warung itu bukan warung gaib. Oke. Ya kan? Lah, tapi kan desa itu udah nggak ada warga. Udah nggak ada warga. Kan gitu ya? Iya. Ngapain warung di situ? Ngapain buka gitu kan? Ngapain buka? Orang di atas itu udah nggak ada warga lagi. Iya. Kan gitu ya? Betul, Berarti Bang. jadi ya udah Tanda tanya misteri di situ tuh. Oke. Sampailah di tempat desa pocong ini dan ternyata dijelasin kan di akhir tuh sama kepala desa dan sebagainya. Dulu ya. Iya. Ada kayak semacam jawara atau pentolan kampung atau bahasanya apa dah tuh. Iya. Ya kan? Yang menganut sebuah ilmu apa terus meninggal dan gentayangan meneror rumah warga sampai akhirnya ada yang meninggal juga ya Iya. akibat teror itu. Betul. Alhasil warga itu pindahlah. Betul. Pindahnya tapi orangnya aja nih. Iya. Orang Barang-barang properti masih di situ. masih di situ. Oke, di Indonesia kan desa mati kan mungkin gak cuma itu aja ya, Betul. banyak kan. Banyak. Tapi desa mati itu
karena faktor bencana alam. Ya. Ya kan, betul. entah itu yang di Merapi aja kan ada kan tuh. Ada. Apa namanya? Tadi di sebuah desa tapi karena kena lava pijat atau apa gitu ya kan. Jadi dikosongin. Betul. Oke, berarti kan karena mitigasi bencana nih. Iya. Terus ada lagi yang letusan Semeru, gitu kan, dikosongin Iya. karena lumpur tuh banyak banget. Oke, masuk akal dong. Betul. Tapi ini karena dari keberadaan teror pocong itu sendiri. Betul. Oke, berarti kan dari situ kita bisa mengasumsikan masyarakat situ masih mempercayai atau menganut masih kayak gitu gitu loh. Iya. Oke, ini menarik juga nih. Oke, tapi nggak tahu nih nama si yang gentayang ini siapa atau Betul. pocong ini siapa, Iya. kan? Iya, Bang. Itu jadi misteri tuh. Masih jadi misteri. Biasanya kan yang kita beredar deh pocong ini, pocong itu, Iya, pocong ini, gitu betul. kan. Kalau di film di zaman dulu kan pocong mumun. Pocong mumun, Ya, ada iya, nama tuh, betul, pocong ada ada. namanya tuh. Ada ya namanya. kan? Tapi ini karena bergantayan mungkin karena dari nggak bisa lepas dari ilmu yang dianut kali ya. Mungkin Gitu ya. kan, mungkin alhasil warga yang kena. Nah, terus kemudian pas proses syuting, misalkan seharusnya scene itu ada pocongnya dan ada talentnya. Ini udah di set nih, kamu pakai pocong gitu. Iya. Iya Pak, siap. Biasanya kan gitu tuh. Betul. Nanti kamu standby sana ya. Ya. Ya udah dong. Pocong ya pasti talent itu. Iya, betul. Iya kan? Tapi pas kita roll, jebret, udah kelar, cut. Lah, Dia muncul. nongol. Nongol. Nah, berarti kan si sosok pocong yang benerannya itu kan terekam tuh. Terekam, Bang. Wah, itu creepy sih. Itu creepy banget, Bang. Terus tiba-tiba datang, ini belum dipasang gitu. Belum kan, dipasang. segini. Apalagi kalau masih ngerokok. Mana Pak? Nah, gitu. Iya dong. Gitu. Loh. Makanya dia kayak kaget. Dia kan datang gitu kan. Datang terus dia nanya, "Pak, saya sekarang jadi," katanya. Iya. Dengan Iya, belum bajunya belum iniin dipasang kan. Iya. Pas saya jadi. Nah, si bapak ini yang udah beres tag itu kayak, "Loh, bukannya udah." Tapi nggak ada gitu, udah nggak ada sih sosok. Bukannya udah kan? Ini udah kita. Coba lu lihat katanya. Film horor, syuting film horor, Di tempat talentnya horor. horor juga, tempat horor, setannya beneran setan. Iya kan? Wah, itu gong juga tuh. Gong Iya kan? banget, Bang, Gong itu, banget astaga. sih. Yang dimana tadi perawakannya agak gendut, nggak terlalu gendut, tapi agak gedean dari penampilan aslinya. Terus kemudian kain kafannya ya, Iya, yang udah lusuh, tapi mukanya hitam. Mukanya hitam. Nah, di yang set awalnya tuh pocong itu nggak hitam. Awalnya tuh lebih ke kayak berdarah-darah gitu. Tapi yang ini itu hitam. Oke, alhasil pas produksian yang diambil yang tag yang mana tuh? Yang pocong beneran apa pocong bohongan nih? Nah, kalau untuk itu nggak tahu, kayaknya mungkin Yang ya talentnya ya. talentnya. Mungkin yang talentnya gitu. Iya. Oke, nah terus kemudian ada juga tuh yang menyerupai lagi gitu kan. Terus kemudian yang ternyata plot twist-nya itu bapak-bapak yang ketika di abang survei, terus syuting, terus kesini lagi, ternyata itu adalah yang pocong. Ya, Bang. Creepy juga tuh. Creepy, Bang. Sumpah. Oke. Di sebuah desa pasti ada tempat pemakaman. Betul. Atau mungkin 3 desa berdekatan ada satu tempat pemakaman. Ada juga kalau jauh-jauhan satu desa satu tempat pemakaman. Betul. Gitu kan. Nah, tempat pemakamannya atau makam itu di tebing atau di mananya? Di tebing. Di Di atas. tebing. Oke, di tebing. Misalkan itu tempat pemakaman umum untuk warga situ, kan banyak tuh makamnya. Iya, betul. Kan gitu ya. Banyak. Tapi ini cuma satu itu aja. Satu. Dan terlihat seperti kayak makam udah lama banget. Betul. Kalau makam-makam yang walaupun udah lama tapi kan seenggaknya ada keramik Iya. gitu loh, ya kan? Iya, betul. Buat penanda, kalau nggak pakai gitu kan tergerus hujan kan jadi Iya. nggak kelihatan. Betul, Bang. Oh. Itu plot twist-nya banget. Plot twist itu. Berarti selama yang abang itu barang pocong sih itu kali. Kayaknya, Bang. Kayaknya ya. Harusnya guling kan segini nih. Iya, ini Nggak gede. Ya udah, Gede. itu kali. Kali itu mah. Kali ya. Iya. Gede. Jangan. Gua takut nih. Jangan ya. Oke. Nah, ternyata kan ada sebab dan akibat gitu kan. Yang namanya manusia punya naluri yang dimana ketika ngelihat barang bagus di jalan
pasti punya naluri, cakep nih. Betul. Nah, iya. Ya dong, apalagi misalnya di jalan raya atau bukan masalah duit, nemu duit bukan ya. Bukan. Tapi benda yang dia disukain, contohnya misalkan giok, suka ngoleksi batu, Iya. kita ke jalan tuh, cakep nih. Iya, betul. Buat bikin cincin nih, kan Iya. gitu biasanya Iya, tuh, iya, ya kan? Mungkin naluri orang, ya begitu tuh kadang tuh. Betul. Karena yang suka tanaman di jalanan, kan banyak tanaman-tanaman liar tuh. Wih, cakep banget. Kadang kan kita motek dikit Iya, benar, buat Bang. ditanam. Iya. Iya kan? Iya, Bang. Oh, berarti sumber masalahnya itu jadi batu merah delima. Selain dari desa Pocong itu sendiri. Iya, Bang. Kalau desa itu kan ya udah terkenal dengan hal seperti itu. Tapi apa akibat daripada ngambil batu merah delima itu ya sampai akhirnya dibawa sampai ke rumah Iya, dan dirasain sama nggak cuma satu orang. betul. Bang Re, terus kemudian ada yang kesurupan. Nah, kesurupannya juga tadi kayak ngasih pesan, balikin nih. Iya. Tapi kan kita nggak tahu balikin Betul, apa. kita nggak tahu. Sedangkan yang ngambil batu itu Nggak pernah datang lagi. nggak ke pernah studio. datang lagi setelah atau daripada syuting itu. Betul. Nah, berarti kan kita katakan si A kali ya ngambil ya. Si A ngambil batu merah delima. Buat apa sih, tahu nggak? Apa dia penghobi? Apa cuma ya udah cakep nih gitu? Nah, sebetulnya kalau aku lihat sih emang dia juga suka kadang pakai cincin yang kayak batu ali gitu sih. Iya, yang di itunya. Iya. Kayak Betul. Mungkin- suka sama batu aja deh Iya. gitu ya. Suka ngoleksi beberapa giok gitu ya Iya, bahasanya. betul. Oh iya benar kan. Iya. Tapi ternyata apalagi merah delima. Itu kan agak lumayan ya kalau yang asli ya. Iya, betul. Merah delima. Oke, berarti jangan-jangan batu merah delima itu yang punya itu sih orang yang udah meninggal itu tuh. Iya, Bang. Jangan-jangan. Iya, Bang. Oke. Tapi ternyata kejawab semua di akhir cerita. Terjawab kan, Bang? Kejawab semua Iya, selama itu. ini. Yang tadi dijelasin kenapa desa itu kosong. Oke, berarti kan propertinya masih banyak tuh. Maksudnya dalam artian kayak meja, terus dan lain-lain masih ada dong. Masih ada. Oke, di desa itu ada berapa rumah dan jenisnya kayak gimana? Jenisnya itu lebih ke rumah-rumah kampung. Dari kayu? Kampung jadul. Iya, kayak kayu. Ada juga yang emang udah kayak Semenan ya? Semenan. Ada juga. Tapi looknya look jadul gitu Betul, ya? looknya look jadul. Ada berapa rumah di situ, di lokasi syuting itu? Di lokasi syuting untuk rumah itu ada 5. Ada 5. Ada 5, emang agak berjarak sih. Tapi nggak terlalu jauh untuk yang 5 ini nih. Gitu, yang agak jauhnya tuh ada kayak puskesmas, rumah sakit gitu. Sama pabrik juga ada tuh. Oh pabrik, tapi terbengkalai? Iya, terbengkalai. Ya karena warga di situ nggak ada. Iya. Produksi lumayan ya Iya, kan? Bang. Oke. Dari 5 rumah itu yang dipakai buat syutingan berapa rumah? 3 3. Yang dari kayu atau dari semen? dari kayu. Dari kayu. Berarti yang 3 rumah tuh yang looknya itu benar-benar horor, Iya, bener-bener creepy, Betul. bener-bener jadul. Iya. Itu yang justru dipilih. iya. Dan ternyata tempat itu juga, rumah itu justru paling horor juga mungkin. Horor. Ya. Iya, Bang. Oke. Nah, sempet gak sih misalkan kepikiran nih sama temen-temen nih, kita ke desa mati itu yuk, gitu. Atau mungkin gue penasaran nih, yang warung gaib itu tuh, atau warung makan itu tuh, pernah gak sih kayak gitu? After setelah sekarang. Iya, situ. sekarang ini nih, sekarang ini. Enggak deh, Bang. Enggak ya? Enggak. Karena gue udah ngalamin itu. Oh. Udah ngalamin kejadian-kejadian yang enggak masuk logika banget sih. Oh iya tuh. Itu kan. Dan itu penuh misteri Betul. jadinya. Untungnya tadi nggak makan di warung makan itu tuh. Iya, Bang. Kalau makan kayaknya bisa kemana-mana tuh. Bisa kemana-mana dan nyasarnya juga nggak tahu tuh karena faktor apa tuh. Iya. Nyasarnya dalam arti tadi muter-muter aja tuh ya. Iya, Bang. Yang seharusnya 2 jam jadi 5 jam, 3 jam itu karena apa nggak tahu. Iya, Bang. Bisa jadi karena kemunculan. Tadi kan pocong juga tuh. Ada Ya kan? dari awal pun. Yang lihat nih jadi kayak dihalangi gitu loh. Iya. Jangan ke kampung gue, bahasanya gitu loh, Iya, ya iya. kan? Jangan di kampung gua. Oke, berarti syuting film itu bukan mengangkat desa itu ya? Bukan. Tapi di beda ini ya, yang diangkat ceritanya. Beda, Oke, jadi gitu tuh teman-teman semua udah kejawab teka-teki selama berapa menit tadi ya. Di akhir udah kejawab. Tadi kita nyusun puzzle. Oh, ternyata
begini nih, tapi ada masih tanda tanya besar tadi warung makan. Betul. Nama pocongnya itu siapa dan ditinggalin desa itu di tahun berapa? Iya bang. Nggak tahu, disebutin. itu jadi misteri aja gitu kan ya. Oke. Habis nih Bang Rey, tapi sebelum ditutup nih videonya, kira-kira Bang Rey punya pesan kan nih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Ada dong. Coba. Buat kalian semua, mau dimanapun, mau kemanapun, tolong jangan pernah ambil barang yang bukan menjadi hak kita. Karena kita tidak pernah tahu barang itu punya siapa. Jangan sampai deh kejadian. Ya, betul tuh ya. Bukan mengambil hak kitanya ya. Iya, betul. Oke, sepakat. Oke, yang pada dasarnya jin itu emang ada dimanapun. Iya. Ya kan? Betul. Di sini mungkin ada. Bang Rey mau lihat jin nggak di sini? Jangan ah. Mau. Widih. Serem juga ya bang. Merah kan? Merah banget. Bener kan? Merah banget. Kaget aku. Bener Baru lihat aku. Baru lihat kan? Baru Iya. lihat nih. Ya kan? Tuh, kita mah bener ada. Bener lihat Iya, kan merah kan? Iya. Gitu kan. Bukan settingan sini mah beneran ada. Tersenyum lagi dia. Senyum lagi nyanyikan gue dia nih gitu. Oke, habis gitu ya teman-teman semua nih, kita doakan semoga Bang Rey sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang Amin, umur, amin, lancar amin. rezekinya. Amin, amin. Gitu juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Bang Rey ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rey, terima kasih banyak. Sama-sama bang. Bungkus.